Rekan-rekan mahasiswa, pada hari ini Anda akan belajar mengenai mood disorder, khususnya depressive disorder. Di akhir video ini, Anda diharapkan dapat menyebutkan jenis-jenis dari depressive disorder, menyebutkan gejala major depressive disorder dan distimia, serta bisa membedakan gejala keduanya. Menurut Diagnostic Statistical Manual 5 atau DSM-5, terdapat 4 diagnosis untuk depressive disorder. Pertama ada major depressive disorder, kemudian ada persistent depressive disorder atau distimia, ada premenstrual dysphoric disorder, dan disruptive mood dysregulation disorder. Mari kita lihat apa saja fitur untuk masing-masing diagnosis. Yang pertama, major depressive disorder, fitur utamanya adalah memiliki 5 atau lebih dari gejala depresi dan harus memiliki gejala mood sedih atau kehilangan minat dalam melakukan hal-hal yang menyenangkan. Dan gejala ini perlu dimiliki selama minimal 2 minggu. Berikutnya, persistent depressive disorder atau distimia sama memiliki mood yang sedih dan setidaknya 2 gejala depresi lainnya. Sebanyak 50% dari waktu yang dijalani, artinya hampir setiap waktu, dan paling tidak dijalani selama 2 tahun. Distimia ini memang adalah suatu diagnosis untuk gangguan yang menahun. Berikutnya ada premenstrual dysphoric disorder. Gejala depresif ini dialami oleh wanita sekitar seminggu sebelum menstruasi. Diagnosis ini adalah diagnosis yang baru di DSM-5. Jadi pada DSM sebelumnya ini belum ada. Dan terakhir adalah disruptive mood dysregulation disorder yang biasanya ada pada anak-anak. Silakan dilihat, ini adalah selengkapnya mengenai diagnosis DSM-5 untuk depressive disorder. Pada sesi hari ini, kita akan fokus ke major depressive disorder dan distimia. Untuk major depressive disorder, terhadap 9 gejala. Yang pertama ada perasaan depresi. Ini bisa kelihatan dari self-report atau pelaporan si klien, bisa juga hasil observasi dari psikolog. Perasaan depresi di sini maksudnya ada kesedihan yang mendalam, perasaan kosong, juga perasaan putus asa. Berikutnya ada kehilangan minat pada aktivitas yang tadinya menyenangkan. Nah, 2 gejala ini adalah gejala yang harus dimiliki ketika mau menegakkan diagnosis major depressive disorder. Berikutnya ada penurunan atau peningkatan berat badan yang signifikan, artinya bisa naik atau turun lebih dari 5% per bulan, dan ini adalah tanpa diet atau tanpa rencana khusus. Orang yang depresi juga sulit berkonsentrasi atau sulit mempertahankan perhatian ketika membaca buku, menonton film, ataupun mendengarkan kuliah. Berikutnya muncul pikiran tentang kematian atau pikiran tentang bunuh diri. Pikiran ini munculnya berulang-ulang, tidak selalu diikuti dengan percobaan bunuh diri, tapi yang pasti orang ini mulai merasa terganggu tentang betapa sering ia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Berikutnya ada perasaan tidak berharga atau worthless dan juga perasaan bersalah atau guilt yang berlebihan, sehingga terkesan semua hal buruk yang terjadi dalam hidup orang tersebut itu adalah salahnya dia seorang. Berikutnya ada perasaan lelah atau tidak berenergi. Jadi orang yang depresi itu seperti lelah sekali, seperti ibaratnya dia seperti seolah-olah habis melakukan pekerjaan yang sangat berat secara fisik. Padahal belum tentu demikian. Tapi perasaan subjektif yang ia rasakan adalah ia merasa lelah dan tidak berenergi. Dari segi perilaku, orang dengan depresi bisa kelihatan jadi lebih terjadi retardasi psikomotor atau dia menjadi berkurang intensitas gerakannya, atau dia malah bisa saja terjadi agitasi atau dia malah tambah sering bergerak, tidak seperti biasanya. Dan terakhir adalah sulit tidur, insomnia,
atau tidur dalam jumlah yang berlebihan atau hypersomnia. Meskipun seorang yang depresi ini tidur lama, tapi ketika bangun ia tetap merasa tidak berenergi dan tetap merasa lelah. Nah, jadi semoga jelas ya, ini adalah 9 gejala major depressive disorder yang kalau mau menegakkan diagnosa depresi, gejala ini mesti muncul hampir setiap hari dan minimal selama 2 minggu berturut-turut. Paling tidak orang dengan depresi ini memiliki 5 di antara 9 gejala tersebut dan harus mencakup salah satu dari kedua ini, perasaan depresi atau kehilangan minat. Tambahan untuk major depressive disorder, gejala ini ketika dibilang sampai gangguan depresi, maka gejala tersebut sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Misalnya selama 2 minggu orang ini akhirnya diam di rumah, tidak bekerja, tidak kuliah, sehingga kontak sosialnya pun jadi terganggu. Dan yang penting, di dalam riwayat gangguan orang tersebut belum pernah ada episode mania atau hipomania. Kenapa? Kalau ada nanti diagnosisnya bisa jadi berbeda. Tentang mania dan hipomania akan kamu pelajari di video lainnya ya. Dan gangguan yang terjadi juga bukan terjadi karena gangguan lain, entah itu gangguan skizofrenia atau psikotik lainnya. Juga bukan terjadi karena efek obat. Kalau syarat-syarat ini dipenuhi, barulah bisa dibilang seseorang itu memiliki major depressive disorder. Mungkin Anda pernah mendengar mengenai depresi pasca melahirkan. Kalau di dalam DSM-5 itu namanya peripartum onset, jadi major depressive disorder dengan keterangan tambahan peripartum onset. Artinya depresi mayor tersebut terjadinya atau onsetnya itu adalah selama kehamilan dan dalam waktu 4 minggu setelah anak lahir. Nah, kalau tadi kita belajar tentang major depressive disorder, berikutnya adalah persistent depressive disorder atau distimia. Berikut ini adalah gejala-gejala distimia. Mulai dari perasaan depresi, sama ya dengan MDD, kemudian nafsu makan berkurang atau berlebih, ada insomnia dan hypersomnia, perasaan lelah, tidak berenergi, self-esteem rendah, dan juga perasaan putus asa. Bedanya, gejala-gejala ini munculnya setiap hari dan minimal selama 2 tahun. Jadi dalam jangka waktu yang jauh lebih panjang. Gejalanya pun sebenarnya tidak sebanyak gejala major depressive disorder. Nah, setelah mendengarkan video ini, menurut Anda, kira-kira gejala apa sih yang menjadi ciri utama dari major depressive disorder? Dan coba jelaskan apa sih perbedaannya antara major depressive disorder dan persistent depressive disorder? Jangan lupa baca juga referensi berikut ini ya. Selamat membaca dan mengerjakan tugas.